Anda kembali di Bincang Virtual, pemirsa, kita langsung saja saksikan pendapat dari masyarakat mengenai program Kartu Prakerja ini. Kita kan orang awam kurang pengetahuan juga mengenai internet atau hal-hal yang mengenai teknologi di bidang internet kan kita hanya orang biasa orang awam kan kurang paham, jadi prosesnya susah dan sulit. Menurut saya kurang tepat sasaran dan yang termasuk golongannya adalah yang orang-orang pengangguran atau orang-orang yang susah mencari pekerjaan itu baru mungkin bisa mendapatkan kartu proses prakerja itu tersebut gitu. Solusinya membuka lapangan pekerjaan baik dari rakyat kecil maupun rakyat yang dari kampung ya. Karena semakin banyak dibukakan lowongan pekerjaan, semakin mudah masyarakat mendapatkan penghasilan untuk kesehari-hariannya. Kita ntar ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab tuh. Itu juga nggak boleh asal-asalan. Susah nggak? Susah. Ya kalau bisa sih di pemerintahnya agak lebih cepat lah. Kayak seperti bansos tuh, cepat. Ya kayak gitu aja. Ya, itulah tadi sejumlah pendapat dari masyarakat mengenai program Kartu Prakerja. Saya langsung saja ke Mas Huda, ekonom dari Indef. Bagaimana pendapatnya? Itu kita tadi sudah lihat ya, salah satu dari masyarakat juga sudah mengatakan bahwa ya tidak begitu paham gitu ya mengenai teknologi juga gitu. Jadi bagaimana bisa menjangkau hal ini? Bagaimana Mas Huda? Oke, Mbak. Penelitian Indef tahun ini melalui Big Data juga menyebutkan bahwa sentimen negatif masyarakat netizen itu sebesar 81%. Artinya apa? Artinya masyarakat memandang program prakerja ini negatif, nggak tepat sasaran, tidak panduan tunai itu lebih efektif, konflik kepentingan, dan yang tadi disebutkan sama Pak Gusnus, memang sebagian besar masyarakat menganggap bahwa konten kartu prakerja itu terdapat di YouTube secara gratis. Tapi yang saya katakan di sini adalah saya setuju dengan tadi usulan dari Mas Agustinus mengenai bagaimana sih sistem yang pembelian video ini yang dilakukan seharusnya gimana. Memang di satu sisi saya dengar berita, saya lihat berita itu ada sebuah lembaga pelatihan terkenal di dunia, dia memberikan pelatihan secara gratis ke beberapa negara masyarakatnya untuk menghadapi gelombang PHK ini agar keterampilan mereka bisa naik. Nah, tapi di Indonesia sendiri malah pelatihan ini dibayar oleh pemerintah yang besarnya 5,6 triliun. Nah, untuk pelatihan yang diberikan secara gratis saja bisa, lembaga lain mengapa di Indonesia tuh nggak bisa? Itu satu. Nah, yang kedua itu memang transparansi, bukan cuma transparansi mengenai perjanjian seperti apa dan lain sebagainya, tapi di sini kita tuntut adalah transparansi mengenai besaran nominal untuk setiap video atau setiap pelatihannya. Kita tuntut itu berapa gitu loh. Nah, itu yang menjadi dasar bahwa ada beberapa masyarakat itu melaporkan ke KPK nggak transparan mengenai perolehan dari setiap lembaga pelatihan itu berapa gitu. Yang harus kita pertanyakan ke pemerintah juga seperti itu. Berapa sih nilai nominal per pelatihannya? Memang untuk tenaga kerja di kita untuk mendapatkan konten atau mendapatkan program kartu prakerja itu nggak semuanya tercukupi atau dia nggak tersalurkan semuanya dengan karakteristik pendidikan kita yang di mana itu masih banyak informal, di mana kemarin data PPS menyebutkan bahwa 56% tenaga kerja kita di informal dengan pendidikan terakhir itu masih SLTP sampai ke bawah itu lebih dari 60% gitu. Memang untuk cakupan dari kartu prakerja ini saya rasa masih kurang, dan saya setuju dengan ide Pak Agustinus itu dibeli saja videonya oleh pemerintah, ditayangkan secara gratis, dan itu lebih bisa bermanfaat bagi warga-warga yang terluar juga bisa ikut dia menyaksikan konten yang edukatif. Ini memang Kartu Prakerja ini sudah memasuki gelombang kedua ya, karena kan memang sudah akan berjalannya selama 4 bulan. Dan tadi juga Pak Maman sudah mengatakan bahwa sebenarnya apapun bisa menjadi celah begitu ya, kalau memang mungkin
tidak dilaksanakan atau juga pikirannya tidak positif begitu. Tetapi ini kan menyangkut dari dana APBN hampir 20 triliun begitu ya, sangat besar ini. Bagaimana Pak Maman? Pertama, ini adalah bagian dari program sosial safety net yang sebesar 110 triliun. Kita sekarang membahas masalah kartu prakerja. Sekarang tema total anggaran orang itu sebetulnya kurang lebih 3,5 juta. Semua pasti udah tahu. 2,5 juta itu yang sebetulnya BLT itu loh, bantuan langsung tunai, diberikan langsung dalam rangka untuk mengantisipasi kondisi COVID-19 ini. Ya namanya sifatnya bantuan sosial, Mbak. Tinggal sekarang adalah pengawasan kita tepat sasaran atau tidak. Nah, tinggal kita identifikasi tadi. Maka tadi saya bilang, saya setuju. Kalau tadi Mas Agus ini sebagai salah satu contoh orang-orang yang mendaftar, tetapi ternyata lolos verifikasi, sebetulnya beliau tidak tepat gitu ya. Ya, yang kayak gini-gini, revisi yuk sama-sama. Kita mendorong untuk melakukan filter atau verifikasi agar orang-orang yang tidak tepat mendapat manfaatnya itu yang terseleksi. Satu ya. Yang kedua, sambil kita melakukan monitoring. Apakah tadi, misalnya kalau tadi dianggap oleh Mas Agustinus bahwa terkesan tadi misalnya 8 platform ini, ya seperti apa nanti aturan mainnya? Itu yang kita dalemin. Terkesannya belum apa-apa kita udah harus bubarkan, batalkan segala macam. Lalu bagaimana kita mau lanjut terus ke depannya? Saya prinsipnya selama itu memang mengawasi dan mengkritisi dan ingin mendorong program ini menjadi lebih paripurna dan menjadi lebih baik, saya prinsipnya setuju. Dan yuk kita sama-sama awasi dan kita kritisi. Namun kalau belum apa-apa kita langsung menduga atau menganggap bahwa ada unsur korupsi, atau yang kedua belum apa-apa lalu kita mengatakan bahwa lebih baik kita stop, menurut saya kurang arif dan kurang bijak. Bagi kami, terlepas dari plus dan minusnya, kita prinsipnya ingin mencoba semaksimal mungkin mensukseskan program ini. Ada satu hal yang harus kita evaluasi bersama bahwa pendataan kita. Hari ini tidak ada satu institusi sekalipun yang bisa betul-betul memberikan data valid masyarakat miskin, orang yang tidak mampu, ataupun orang yang memang bahkan Kemenaker sekalipun yang memang sudah berpuluh-puluh tahun menangani urusan ketenaga kerjaan, kita tidak bisa memiliki data yang benar terkait mengenai berapa jumlah pengangguran kita. Tapi poinnya, saya menghormati pendapat orang-orang sahabat saya Mas Huda, saya menghormati Mas Agustin dan juga kita semua yang di sini. Namun pada prinsipnya yang mungkin berbeda antara kita adalah bahwa belum saatnya kita menyatakan bahwa program prakerja ini harus kita batalkan, harus kita tunda atau apapun itu. Karena sekarang lagi dalam tahap launching. Jadi saya pikir kita evaluasi bersama. Jadi begini loh, kalau dibalik Mas, jatuhnya bukan pengembangan kompetensi. Tapi kalau tadi Mas kita bicara, yuk kita evaluasi metodenya dan polanya seperti apa yang jauh lebih bagus, saya setuju. Tapi kalau boleh itu, prinsipnya di situ kita setuju, yuk kita sama-sama evaluasi ini gitu. Tapi kalau 2 jutanya kita turunkan, itu sama aja dengan bantuan sosial yang lainnya, gitu loh. Karena memang spiritnya peserta kerja ini segmentasinya untuk masyarakat yang memang belum mendapatkan pekerjaan. Yang kedua yang memang korban PHK. Baik, sudah didapat poinnya. Ini kita sudah terbatas, sudah durasi. Nanti saya akan ke penghujung segmen. Dan pemirsa, nanti kita akan kembali lagi di Bincang Virtual. Untuk itu tetaplah bersama kami.